Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 11. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Itadori mencoba memukul penghalang di depannya dengan tinju berkekuatan super dahsyat. Ino pun begitu kaget melihat pukulan Itadori yang begitu kuat. Dia bahkan menilai bahwa kekuatan serangan Itadori hampir menyamai milik Nanami. Sayangnya pukulan kuat Itadori tersebut tidak membuat penghalang di hadapannya bergeming sama sekali. Menurut Fushiguro, mereka harus berusaha menemukan kelemahan penghalang kokoh ini dan membuat lubang di sana meski hanya sebentar. Jika tidak bisa melewati penghalang ini, maka semua usaha tidak akan ada gunanya. Dalam beberapa kasus, biasanya si pembuat penghalang akan berada di dalam penghalang untuk berlindung. Namun Itadori menyampaikan bahwa dulu di Harajuku si pembuat penghalang sengaja berada di luar penghalangnya. Walau beresiko diserang musuh, namun hal ini bisa meningkatkan kekuatan penghalang. Bisa dibilang kali ini musuh benar-benar optimis karena mengambil resiko tinggi. Apalagi bisa dipastikan bahwa pasak-pasak penghalang musuh berada pada tempat yang cukup mencolok. Ino, Itadori, dan Fushiguro pun langsung mengetahui bahwa tempat mencolok yang dimaksud adalah gedung tertinggi di dekat mereka, yaitu Menara Pusat Shibuya. Dan benar saja, ternyata di puncak menara terlihat dua orang lelaki dan seorang wanita tua yang bertindak mencurigakan. Mereka bertiga adalah aliansi Kenjaku yang bertugas membuat penghalang guna membatasi gerak para penyihir Jujutsu. Selain itu mereka memang sangat pede karena begitu yakin bahwa para penyihir Jujutsu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi di bawah gedung ini ada banyak manusia yang telah dirubah menjadi kutukan. Sedetik kemudian, tanpa disangka Itadori dan Nue milik Fushiguro menjerat ketiga penyihir tersebut dengan seutas kawat. Itadori pun menarik seorang lelaki berkumis yang bernama Jiro Awasaka. Sementara Ino menghempaskan satu pasak penghalang yang ditemukannya. Menyadari penghalangnya masih belum hancur, Ino pun sadar bahwa masih ada dua pasak yang diamankan oleh Jiro. Saat ini Itadori dan Fushiguro harus menghadapi Jiro, sementara si Ino harus berhadapan dengan nenek Ogami dan cucunya. Di lantai dasar, Itadori dan Fushiguro mendapati tubuh Jiro yang tergeletak di tengah jalan. Fushiguro pun kesal karena Jiro Awasaka berusaha menipunya dengan berpura-pura mati. Saat itulah Jiro bangkit dan melepaskan kawat yang membelenggunya dengan begitu mudah. Di puncak gedung, Ino menutupi kepalanya dan mulai menyerang Ogami serta cucunya. Dia melakukan pemanggilan binatang bertuah pertama yang berupa tanduk tajam di mana serangan tersebut bisa menghancurkan lengan si cucu. Pada serangan keduanya, Ino mengaktifkan Reiki, di mana teknik ini bisa membantunya dalam bergerak cepat. Berbagai serangan fisik dikerahkan Ino pada si cucu, walau sayangnya serangannya masih bisa dihindari. Sementara itu, Itadori dan Fushiguro saling bekerja sama dalam melawan Jiro. Walau Jiro menerima serangan bertubi-tubi, namun anehnya dia nampak baik-baik saja. Dia bahkan berhasil menggores tubuh Itadori dengan pisau kecilnya. Itadori dan Fushiguro dibuat bingung, padahal mereka merasa telah mengerahkan segala kekuatan untuk menghajar Jiro. Jiro pun tersenyum jahat dan hendak menyerang balik kedua pemuda di hadapannya. Di atas gedung, Ino berusaha menyerang nenek Ogami dengan begitu intens. Namun anehnya, si cucu juga berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi neneknya. Walau tidak terlalu kuat, namun si cucu terus berusaha mati-matian melindungi neneknya. Ino pun mulai curiga,
mengapa si cucu bertindak sampai segitunya. Sesaat kemudian, Ogami menyelimuti cucunya dengan energi kutukan yang lumayan besar. Tanpa pikir panjang, Ino lantas menyerang mereka dengan tanduk tajamnya. Namun bersamaan dengan itu, si cucu menenggak sebuah pil diikuti dengan selesainya ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Ogami. Disinilah keanehan terjadi, di mana tubuh si cucu telah dirasuki oleh Toji Fushiguro. Hebatnya, dia bisa menghentikan serangan tanduk tajam Ino hanya dengan tangan kosong. Shin pun flashback pada bulan Desember tahun 1989, di mana kala itu Gojo Satoru terlahir ke dunia. Saat itu terlihat seorang gadis memberikan selamat pada bapaknya yang tengah berulang tahun. Namun anehnya, gadis tersebut malah membunuh sang bapak dengan begitu keji. Ternyata identitas gadis tersebut adalah nenek Ogami yang tengah menyamar. Ogami mengungkapkan bahwa dia telah membunuh si gadis agar bisa melakukan perubahan wujud. Di sisi lain, Jiro Awasaka juga telah melakukan serangkaian pembunuhan keji pada banyak orang. Baik Ogami ataupun Jiro kala itu bebas bertindak sesuka hati. Mereka juga bisa mendapatkan banyak uang dengan aksi kriminalnya ini. Keduanya pun mendapatkan informasi tentang Gojo Satoru yang baru saja terlahir dari klan Gojo. Mereka juga tergiur dengan uang ratusan juta jika berhasil memburu Gojo. Hingga pada suatu ketika, Jiro dan Ogami mencoba mengamati pergerakan Gojo Satoru dari lokasi yang berbeda. Jiro di atap gedung, sementara Ogami berada di sebuah kafe. Hanya dengan sekali pandangan, Gojo membuat Jiro dan Ogami jadi sangat ngeri dan begitu ketakutan. Kekuatan roh kutukan semakin kuat setiap tahunnya. Namun sejak kelahiran Gojo Satoru, kutukan tersebut benar-benar tertahan dan keseimbangan dunia telah berubah. Tentu saja hal ini membuat kebebasan Jiro dan Ogami hilang. Ironisnya, kebebasan itu direnggut pada usia senja mereka. Jiro pun berusaha mati-matian merebut kebebasannya kembali. Dia pun melakukan serangan balik pada Itadori dan Fushiguro. Walau mendapatkan banyak serangan fatal, namun Jiro lagi-lagi terlihat baik-baik saja. Fushiguro pun berpikir keras untuk menguak rahasia di balik teknik kutukan milik Jiro. Awalnya Fushiguro mengira bahwa teknik kutukan Jiro bisa menetralisir semua serangan. Dia pun mengurung Jiro dengan ratusan kelinci dan saling berkoordinasi dengan Itadori setelah memastikan rahasia Jiro yang sebenarnya. Di sisi lain, Ino sangat terkejut karena nenek Ogami telah membangkitkan Toji dengan sempurna. Dengan gerakan super cepat, Toji lantas melepaskan penutup wajah Ino dan memukuli lelaki tersebut dengan begitu brutal. Kembali pada Jiro, di mana dia masih terkurung dalam penjara kelinci milik Fushiguro. Saat itu juga Fushiguro langsung melenyapkan semua kelinci dan menghunjamkan gajah besarnya pada lelaki berkumis itu. Tidak berhenti di situ, Itadori lantas mengangkat sebuah mobil dan melemparkannya pada Jiro. Sayangnya baik gajah ataupun mobil masih tidak bisa menaklukkan si Jiro. Itadori dan Fushiguro kembali bekerja sama untuk melasatkan serangan pada Jiro. Dan ketika Jiro nampak begitu bersemangat, tanpa diduga dia terkena serangan yang cukup fatal. Shin pun kembali ketika Jiro masih terperangkap di dalam penjara kelinci. Dengan berbagai pertimbangan, Fushiguro meyakini bahwa teknik kutukan Jiro adalah pembalikan. Ketika menggunakan teknik serangan kuat, maka serangan tersebut akan melemah. Tapi jika serangannya lemah, justru serangan itu akan semakin kuat. Jiro pun muntah darah setelah menerima serangan lemah dari jurus bayangan kodok milik Fushiguro. Bersamaan dengan itu, Itadori dan Fushiguro melepaskan banyak pukulan biasanya hingga Jiro kelimpungan. Dia agak terkejut, sejak kapan kedua pemuda di hadapannya ini mengetahui tentang rahasia teknik pembalikannya. Kejadian ini pun membuat Jiro begitu marah karena merasa sangat diremehkan. Namun saat itu, Itadori telah bersiap dengan tinju kuatnya. Dia melesat menghadapi Jiro untuk berduel 1 lawan 1. Ketika Itadori hendak meninju Jiro, saat itu juga dia berhenti dan menghilangkan energi kutukan dalam kepalan tangannya. Dia lantas melesatkan pukulan biasanya tepat di wajah lelaki paruh baya tersebut. Alhasil, serangan Itadori ini membuat Jiro terhempas cukup parah dan KO tidak sadarkan diri.